Bang lah ya. Tapi 2 bulan ini gimana Mas lihat perkembangannya? Untuk bulan pertama sih Masih promo, bagus masih banget. lumayan. Ya? Banyak orang juga bilang emang ini promo aja kali ya Mas ya 5.000. Ah, Oh ternyata. enggak, insya Allah doain selamanya. Saya Oh bilang gitu. kayak gitu. Ada gitu yang nanya gitu. Iya banyak yang kayak gitu. Halo teman jalan, kita ketemu lagi ya di episode jalan-jalan kerja kali ini. Ya, di episode hari ini saya mau ngajak teman-teman jalan semua ke sebuah tempat yaitu warung mie ayam. Dan ini beda teman-teman karena teman saya ini jual mie ayam cuma 5.000. Nah sekarang kita mau tahu ya motivasinya apa dan seperti apa bentuk mie ayamnya. Come on, kita jalan. Saat ini saya berada di Jalan Raya Parung, Sawangan menuju Ciputat, Tangerang Selatan, dan saya akan mengunjungi teman saya tepatnya di daerah Sarua. Dan teman saya ini mungkin sama ya dengan teman jalan yang lain yang pernah mengalami kerja sama orang lalu keluar dan memutuskan untuk membuka usaha. Dan usahanya sebenarnya umum, yaitu menjual mie ayam. Tapi harga yang dijual teman saya ini katanya murah banget, yaitu cuma 5.000 satu porsi. Nah kira-kira apakah untung dengan menjual mie ayam 5.000? Dan kabarnya juga, dia juga menggratiskan mie ayamnya kepada siapa saja yang sedang berbuka puasa, anak yatim, dan tahfiz atau penghafal Al-Quran. Penasaran? Kita langsung aja temuin orangnya. Come on. Halo teman jalan, ya saat ini saya sudah sama Mas siapa namanya Mas? Mas Irwan. Mas Irwan. Oke Mas Irwan. Ini daerah apa namanya Mas? Daerahnya ini masuk ke Kelurahan Serua. Kelurahan Serua, Ciputat ya. Ciputat. Oke, nah di sini menarik ya teman-teman karena di sini Mas Irwan ini bikin mie ayam tapi harganya cuma 5.000. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Oke Mas Irwan, mulai kapan buka mie ayam ini Mas? Ini sebetulnya bukanya udah hampir 2 bulan nih kalau buka. Bukanya baru 2 bulan. Iya, gitu. Ini imbas dari biasa Corona bukan? salah satunya. Salah satunya ya. Karena nggak kerja, Ah, udah nggak keluar kerja, terus muter otak gimana caranya. Nah, pengen bikin sesuatu yang menarik gitu ya. Makanya keluarlah ide, udahlah coba buka mie ayam tapi yang harganya ekstrim. Oh, harga ekstrim. Ini keluar ide apa ada lihat yang viral di Jawa itu? waktu itu? Sebetulnya saya udah lama sih. Oh, udah lama. Mie ayam itu udah lama banget sebetulnya. Saya dulu juga tahun 2012 atau 13 gitu pernah juga buka mie ayam. Oh, pernah. Oh, nggak asing berarti. Jadi tahu bahkan dulu ya. semuanya yang bikin sendiri juga. Bikin sendiri. Gitu. Nah, sekarang ini baru pengen coba karena kayaknya untuk jadi karyawan terus kayak nggak ini juga Enggak lah gitu. ya. Nggak bebas lah ya. Betul, salah satunya itu sih kebebasan ya. Iya, betul. Tapi 2 bulan ini gimana Mas lihat perkembangannya? Untuk bulan pertama sih Masih promo. bagus masih banget. lumayan. Ya. Banyak orang juga bilang emang ini promo aja kali ya Mas ya 5.000. Ah, Oh ternyata. enggak, insya Allah doain selamanya. Saya Oh bilang gitu. kayak gitu. Ada gitu yang nanya gitu. Iya banyak yang kayak gitu. Bahkan nggak percaya bang, beneran nih jual goceng? Ya bener lah bu, masa saya bohong? Beneran semana coba porsinya gitu. Bikinin sama kita, setelah selesai nih dia makan, dia bungkus juga. Pas mau dibungkus tuh, mas sudah mas nggak usah dikasih plastik mas, sudah biarin. Enggak bu, emang dapat dipakein plastik. plastik, pakein sambal, Oh, dipakein kerupuk segala macam. Lengkap ya. Orang tuh mungkin masa saya beli goceng sampai segininya gitu. Kayak gitu banyak saya kayak Banyak gitu kayak tuh. gitu ya komennya ya Gitu, selama komen. 2 bulan ini ya. Tapi masih bisa jalan buktinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena ya kan bagi saya dakwah itu nggak mesti melulu harus di masjid ya. Betul. Itu syiar itu. Jadi saya buka mie ayam bisa gratis tuh makan anak penghafal Al-Quran, terus anak yatim. Jadi bagi saya justru kita lebih mentadaburi gitu ya, makna dari Al-Quran. Ya, Al-Quran nyuruhnya seperti ini ya, kita menjalankan itu. Jalanin aja ya. Oke.
Terus kalau misalkan kebaikan itu kita lakukan nggak mungkin dong nggak berbalas kebaikan. Kayak gitu aja sih. Iya gitu, bener mas, bener. Niatnya ya nolong lah orang yang punya ceban pengen makan anaknya Iya, benar. satu bisa berdua ya kan. Seperti itu sih. Minyak ini sedang banget kalau misalkan yang goceng ini. Oh emang udah ada ukurannya ya? Buat sendiri anak-anak itu Udah pas ya? ataupun Oh porsinya pas. ataupun dewasa juga karena saya nggak bikin yang misalkan karena goceng terus dikurangin seporsi gitu dibagi ya? dua Oh, enggak gitu saya tuh. Oh emang udah standarnya Saya bikin standar segini. sesuai kebutuhannya lah ya. Untuk goceng ya standarnya seginilah gitu. Oke. Nggak terlalu besar, nggak juga terlalu kecil. Oke. Pas Richard. Iya. Kalau dari bahan-bahannya sendiri nih mas beli atau bikin? Nah, jadi ini pertama mungkin orang yang jualan mie ayam tuh banyak, tapi yang sehat itu belum tentu. Nah itu sekarang eranya sehat nih mas. Nah, insya Allah Lagi ini trennya nih. Pertama, Nah, saya jual murah bukan berarti murahan juga. Oke. Namanya kesehatan paling utama ya kan. Betul. Ini mie tanpa formalin sama sekali. Oh gitu. Iya, jadi emang ini mie-nya itu lembut Jadi banget. lembut dan tapi ya harus segera dimasak ya kalau gitu nggak jadi awet dia ya. kuatnya cuma sehari pokoknya intinya. Oh. Kecuali dia masuk kulkas ya. Oke. Gitu. Kalau di luar kan coba deh mie yang di Oh, dia bisa kebanyakan gitu ya. lama, 5 hari masih nggak apa-apa tuh mie tapi di luar. Nggak disentuh laler, nggak Iya. disentuh apa-apaan. Nah, itu dia. Kalau Tapi ini ini cepet nggak bisa kalau ini di luar sehari harus sehari harus habis. apa dan dia harus habis ya berarti. Ya, ini porsi goceng ya. Oh iya, jadi Ini standar sebenarnya. Standar ini. Iya, emang Standar. Ini di mangkoknya mangkok ayam sama, ini juga Bahannya sama, bahannya banyak. sama. Gitu. Jadi saya juga jual goceng bukan berarti bumbunya ayamnya Dikurang-kurangin. enggak. Oke, nanti kita cobain nih ya. Nah. teman-teman. Apa? Ada juga yang nanya motivasinya apa mas jualan yang goceng? Oh gitu. Ya saya bilang membantu itu nggak mesti melulu harus pakai materi. Betul. Ada orang punya uang goceng, dia lapar pengen makan. Iya, bantu pakai apa aja ya. Heeh. Kalau nggak ada uang ya pakai tenaga. Nah, itu dia. Siap. Wah, Terus kegiatan sosial kita juga ikut. Itu kayak yang isoman, alhamdulillah Oh, kita bisa bagi-bagi bantu. itu ya. Jumat berkah kita juga sering ikut dan banyak juga yang order ke kita. oke. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini ayamnya. Ini ayamnya ini ayam beneran loh lihat. Mas saya takut. Ini nggak pakai pertama. Nggak campur Ini apa-apa sekarang ya? nggak ada tulang. Oh iya. Ayam semua. Gitu. Saya nggak Gila. gitu sekarang. Ini bikin sendiri Kemarin ya? sempet pakai Campur-campur ya? Jamur. Bukan Apa jamur. tuh? Sempet pakai kerongkongan. Oh. Banyak ada 1-2 yang komen, saya langsung ganti. Wah, sekarang murni nih dari Oh gitu semua. ya. Oke. Gitu. Ini untuk goceng ya seginilah kurang lebih. Ya standar lah ya. Yang penting ada ayamnya sih. Ada ayam. Dan ada sekarang ini. juga orang banyak menghindari daging. Kalau mau sehat juga sama. Iya. Tergantung selera lah ya Mas. Keren juga sih. Harusnya bikin dua versi Mas. Ya. Jamur sama ayam. Takutnya gitu. yang vegan. Oh, Kalau saya sih pilih, kalau ada pilihan pilih jamur biasanya. iya. Biasanya itu Itu tren. masukan juga tuh. Keren tuh. Trennya begitu nanti ke depan. Karena orang Nanti sekarang bisa. banyak yang sakit. Banyak yang menghindari kolesterol lah istilahnya. Tapi ini masak sendiri di rumah ya? Masak sendiri ini. Semurnya Semua muanya sendiri Semuanya ya? pokoknya. Oke. Karena ya itu kalau kita dengan harga segini terus kita beli itu kosnya pasti lebih tinggi Pasti dong. tinggi, betul. Makanya Biaya, saya menghindari biaya yang terlalu besar, makanya saya semuanya sampai ke kecap, minyak semua saya bikin sendiri. Oh, kalau bisa dibikin gitu ya? bikin sendiri semua. Sampai ke keripik-keripik juga ya? Iya, sampai ke keripik-keripiknya bikin. Oke. Kalau perlu cabai nanam sendiri Mas? Nah, terus cabai saya nggak mentang-mentang goceng terus cabainya itu dioplos ini itu Oh enggak ya, ini murni ya? Lihat nih, ini sausnya aja Oh kayak gini nih. sausnya yang gourmet loh, ini Oh. adanya di swalayan. Iya, ini saya nggak pakai yang biasa-biasa. Yang biasa nih, asli nih guys. Ini sambalnya juga ini. Sambalnya juga saya sama. nggak pakai campuran apa-apa. Emang Iya, cabai sekarang lagi 80 ya mau nggak mau 80 Ya, mau nerima, gitu. nggak ngurangin ya. Karena rezeki mah Yang dari mana penting mah aja ya. sehat. Iya sehat. Yang penting pelanggan puas ya.
Kita coba dulu nih guys ya. Boleh. Yuk. Oke, teman jalan. Jadi di depan saya ini udah ada nih mie ayamnya nih ya. Mie ayam yang goceng alias 5.000. Ya, jadi seperti yang teman-teman tadi lihat dan saksikan sendiri, semuanya sama. Tapi kita mau coba rasanya dulu ya. Udah, yang pasti sih harusnya sih oke. Kita cobain. Nah, kalau di sini ini tempat siapa ini, Mas? Ini sebenarnya ini ada UCTS tuh. Untuk UCTS kepanjangannya tuh itu apa? dari Center. UMKM Catering Tangerang Selatan. Oh, Jadi ini UMKM. kantornya nih. Oh, kantor UMKM. Ini jadi ini tuh base campnya catering para UKM di Tangsel itu di sini. Gitu. Banyak anggotanya, Mas? Ini ada sekitar 100 atau 200 orang gitu. 200 usaha. Usaha gitu di sini. Mikro. Jadi untuk Kecil. wilayah Kampung Parung Benying Parung ini. Benying ini, jadi makanya kalau misalkan mau ada acara nikahan atau catering rumahan atau kantoran itu kita bisa semuanya. Bisa juga di dan sini, ya. dan nyari mau kue apapun, mau masakan apapun ada insya Allah di Oh, sini. tinggal order aja ya. Pokoknya order aja dan harganya juga Masih kita bisa tuh nego ya. luar biasa deh. Ini kayak gini nih. Oh iya, makanya saya lihat tadi menunya banyak. Di luar ayam bakarnya aja sekarang udah 15.000 ke atas ya. Di sini 12.000 udah pakai nasi loh. Iya. Kayak gitu dah gitu. Oke, teman jalan. Jadi tadi saya udah nyobain ya mie goceng. Ternyata emang mantap dan porsinya itu pas. Memang yang penting tadi itu adalah masalah sehat, bersih. Jadi itu mempengaruhi rasa. Dan memang nggak bohong. Jadi kalau sesuatu dimasak dengan bersih, sehat, ikhlas, itu rasanya pasti. Contohnya Oke, contohnya nih. Nih guys, Bos Wiwi aja habis. Gokil, malah dia kurang. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Dalam sehari berapa lakunya, Mas? Kalau lagi rame bisa 50 sampai 60 mangkok. 50-60. Tapi bawa dari rumah atau siap persiapan berapa? Biasa 100? Ya paling segitu sih, paling 3 kilo kita. 3 kilo, Nggak ya. terlalu banyak juga gitu. Karena kan memang kondisinya juga lagi sekarang lagi kayak gini. Lagi kurang ramai, lagi PPKM lah ya. PPKM lah ya gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau di sini buka dari pagi sampai jam berapa? Pagi sekitaran jam 10 kita preparean lagi, paling nunggu air matang aja sih sebetulnya. Sampai jam 8 malam lah. Jam 8 malam. Tapi kalau cepet asar udah selesai, kadang maghrib udah selesai gitu. Tergantung Sekarang, situasi. karena kalau lagi PPKM sekarang nih agak mundur. Agak mundur ya. Paling sampai jam 9 masih biasanya gitu. Mantap. Masker. Tadi udah nyobain kan, Bu? Ya, Gimana rasanya? alhamdulillah menikmati. Nah. Seenggaknya ya sama lah ya, cuman Iya. karena yang unik karena memang Harganya. dan yang pasti sih emang agak bersih sih, lebih Iya. rapi ya. Mama pencari murah, Oke. makanan murah. Terus yang biasa beli di sini biasanya anak muda, keluarga, apa gimana? Kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu malah. Ibu-ibu nyari irit. Pokoknya luar biasa dah. Mie goceng tuh ya. Iya, kebanyakan ya itu favoritnya mie goceng. Oke. Jadi terus yang keduanya anak-anak. Nah, anak Nah, anak-anak itu pada makan di sini, mereka sama teman-temannya gitu. Selesai udah mereka pergi lagi. Kenapa sering ya Enak. enak? Tinggalnya emang di mana? Di Albiru. Air Biru. Enak taunya dari mana? Yang belinya dari pertama yang Udah di pertama. Oh, terus kalau makan di sini, ini sekarang lagi pesen apa? mie ayam Dibungkus apa makan? dibungkus. Oh. Kalau misalnya ini sering ngajak teman-teman di sini juga makan? Pernah? Iya. Pernah ya? Iya. Enak ya? Enak. Selain mie goceng tuh ada mie ayam apa aja sih, Mas? Ada namanya jurep. Jurep itu kebanyakan 7 repak gitu, jurep gitu. Jurep. Terus sama mie ceban. Mie ceban itu jumbo. Jumbo. 2 kali lipatnya mie goceng. Terus ada toppingnya apa? Bakso apa? Topping bakso ceker ada. Ceker juga ada. Nambah 3.000 pokoknya dapat bakso 2, kalau enggak ceker 1 besar cekernya. Oh, itu pilihannya banyak berarti. Pilihan seperti itu. Suka dukanya apa sih kalau jualan gini, Mas? Ya dukanya, sukanya sih kebanyakan sukanya dibanding dukanya. Dukanya kalau sepi doang. Kalau sepi, itu standar ya. Iya, tapi gini, prinsip jualan itu satu, bergantungnya cuma sama yang di atas, sama Allah. Sama Tuhan. Gitu. Ya. Jadi
mau rame sepinya itu benar-benar kita bergantung. Mungkin kalau kerja ya kita masih bisa ke atasan, Tergantung sama bos ya? mesti bisa ke yang lain gitu, ke gaji bulanan. Tapi coba deh jualan, ke siapa kita cuma bisa Iya, bergantung. benar. Nah itu pertamanya poinnya saya. Jadi dengan jualan ini saya bisa Lebih ikhlas benar. ya? Itu nerima itu benar-benar harus, mau sepi mau rame ini hatinya dibenahin gitu. Jadi ya alhamdulillah nerima gitu. Nerima, akhirnya kita belajar Gitu. Nah nerima. dengan seperti itu, dengan kita ikhlas apa segala macam, nah ada aja tuh. Insya Allah Nah, ada. insya Allah ada aja gitu. Oke, makasih banyak Mas informasinya. Ya sama-sama. Oke, teman jalan, itu dia informasi saya hari ini ya tentang mie goceng sama Mas Irwansyah. Jadi Mas Irwansyah ini dulu mantan karyawan ya, Iya, yang sekarang berbisnis mie 5 ribuan tapi punya tujuan yang sangat mulia. Oke, jadi teman-teman pesennya adalah bahwa kita nggak perlu nunggu kaya untuk berbagi ya Mas. Betul, Ya? betul banget. Justru yang ujian terberat adalah ketika kita nggak punya apa-apa tapi kita bisa berbagi. Oke, silakan teman-teman di share video ini, semoga menginspirasi. Bye-bye. Jadi ya silakan aja datang ke sini gitu. Enggak. Terus Setiap kalau hari yang- apa gimana? boleh, yang penting apa namanya ya bayar pakai doa lah. Bayar pakai Gitu, betul. Siap. Terus kalau misalkan dia puasa Senin Kemis, puasa sunnah gitu mau buka di sini, wah saya terbuka, senang saya. Seneng ya, tinggal ngomong aja ya. Ngomong aja saya mau buka puasa, Heeh. silakan aja ke sini. Oh, yang penting Gitu. jujur ya. Iya, bagi saya sih ya saya hanya sebatas ini saya bisa bantu gitu. Kalau untuk materi apa segala macam saya mungkin masih belum bisa gitu.